Alamin. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, insya Allah kita akan melaksanakan kajian tafsir ya sesuai dengan tahun baru Hijriah dengan judul keutamaan berhijrah menurut Al-Quran. Tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Gona. Mangga Ibu Gona. Turun Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hatur nuhun Ibu Gona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan kita semua yang mendengarkannya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Ustadz Hendi Sohendi yang akan menyampaikan materinya tentang keutamaan berhijrah menurut Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Mangga Pak Ustadz dihaturanan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi di hari kedua ya tahun 1448 Hijriah. Ini adalah sebuah nikmat besar yang tentunya karunia yang Allah berikan kepada kita semua, karunia yang besar yang sudah barang tentu kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat itu. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa bersama-sama berkumpul pagi hari ini dengan amanah yang diberikan ke saya kajian tafsir ya oleh Ustadz Hasim. Sebetulnya ini berat sekali ya karena yang hadir ini guru-guru saya. Ada Ustadz Hasim, Ustadz Ada, kemudian para guru besar Fakultas Hukum, Bapak dan Ibu semuanya dosen ya dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum yang saya hormati. Mungkin kalau saya ngasih judulnya Mudzakarah saja ya, saling mengingatkan lah kata guru saya itu. Kalau kajian tafsir artinya harus mufasir itu yang ahli. Baik, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan umatnya hingga di akhir zaman.
Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya dapat mengambil hikmah dari satu peristiwa besar, ya, eh, peristiwa hijrahnya Nabi yang kemudian diabadikan ya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab atas usulan apa sahabat Ali bin Abi Thalib ya untuk dijadikan sebagai tahunnya kaum muslimin ya. Izin saya menyampaikan share screen terlebih dahulu. Baik. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Hasim ya sebagai pengelola kegiatan ini, keutamaan hijrah dalam Al-Quran dan Al-Hadis, terutama tadi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hijrah adalah peristiwa besar yang bukan hanya sekedar tentang bagaimana kemudian Nabi bersama para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, tapi bagi kita sebagai kaum muslimin dan juga perjalanan sejarah Islam, sejarah dakwah Islam, hijrah adalah satu transformasi besar ya di dalam Islam di mana eh, Nabi bersama para sahabat ya dari Mekah berdakwah selama kurang lebih 13 tahun ya atau 13 tahun kenabian ya dari awal Nabi diangkat ya di awal Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul ya, kemudian berdakwah di Mekah kemudian juga ke Taif dan lain sebagainya, tetapi proses dan perjalanan dakwah di Mekah itu mendapatkan rintangan yang luar biasa ya. Jadi eh, kafir Quraisy yang senantiasa menyiksa ya, mengembargo dan lain sebagainya, sehingga pada tahun ke-13 kenabian ya Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang besar ya, transformasi kaum muslimin ya, membangun peradaban di mana Islam disebarluaskan ya. Dalam catatan sejarah dakwah itu di Mekah dakwahnya, strategi dakwahnya fardiyah ya, dari apa individu ke individu, dari kelompok kecil ke kelompok kecil. Tetapi pada saat Nabi sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah ya, di Madinah itu bukan lagi dakwah fardiyah tetapi dakwah membangun peradaban Islam ya, melalui pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Sehingga wajar kalau kemudian ya para ulama memberikan penjelasan bahwa mengapa peristiwa hijrah itu dijadikan sebagai tahun awal kaum muslimin ya, tidak kelahiran Nabi atau tidak peristiwa diangkatnya Nabi ya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi hijrah. Karena mungkin para ulama menjelaskan itu sebagai satu transformasi besar ya di dalam sejarah peradaban Islam, di mana dari Madinah ya dimulai sistem pendidikan, di Madinah sistem dakwah, di Madinah sistem ekonomi, sistem sosial, politik, kenegaraan dan lain sebagainya. Itu sebuah kehidupan yang bukan hanya bercerita tentang individu Nabi atau bercerita tentang apa sahabat Nabi, tapi bercerita tentang sebuah proses peradaban yang dibangun ya oleh kaum muslimin, oleh Nabi dan para sahabat yang kemudian kita rasakan sampai hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa sih sebetulnya hijrah? Ini saya mengutip salah satu pendapat ya, yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan ada dua makna ya hijrah. Yang pertama al-hijrah al-makaniyah, yakni hijrah yang sifatnya fisik. Ya, Nabi bersama para sahabat ya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, mereka berpindah
Nah, itu sifatnya fisik, al-hijrah al-makaniyah. Jadi berpindah dari tempat demi mempertahankan keimanan. Kenapa? Karena pada saat itu ya Islam tidak direspon baik ya secara meluas di Mekah oleh orang-orang Quraisy ya dan orang-orang yang ada di sekitaran Mekah atau di Jazirah Arab itu. Nah, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Meskipun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah ini sebetulnya tidak diawali pada tahun ke 13 kenabian, tapi beberapa referensi menyebutkan hijrah itu sudah diawali sejak tahun kelima kenabian, tetapi bukan ke Madinah ya, ke Habasah ya, di mana pemimpin negeri Habasah itu meskipun bukan Muslim, tapi dikenal orang-orang yang adil, sehingga Nabi memerintahkan para sahabat secara bertahap untuk hijrah ke sana. Namun Allah pun kemudian memerintahkan Nabi hijrah di tahun ke-13 kenabian setelah dua peristiwa besar ya. Yang pertama Bai'atul Aqabah pertama ya, yang kedua adalah Bai'at Aqabah kedua ya. Di mana orang-orang Madinah yang saat itu mendengar bahwa di Mekah ada seorang yang disebut Nabi, kemudian juga memberikan pandangan-pandangan yang baru dan lain sebagainya. Mereka tertarik dan ingin mengetahui. Akhirnya beberapa orang itu dalam 2 tahun berturut-turut datang ke Mekah, bertemu dengan Nabi, kemudian masuk Islam dan berjanji setia pada Nabi. Ya, bukan hanya sekedar masuk Islam, tapi akan membela Nabi. Ya. Maka setelah dua peristiwa itu, tentu Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah ya dari Mekah ke Madinah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, meskipun dari sudut pandang al-hijrah al-makaniyah, peristiwa hijrahnya Nabi bersama para sahabat ya pindah dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar fisik ya, tetapi juga ada satu pelajaran besar yang bisa kita lihat, bisa kita tarik hikmahnya, bahwa proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan asal hijrah, bukan kemudian Nabi menerima wahyu ya dari Allah, kemudian Nabi berangkat. Tidak. Tapi peristiwa hijrah itu adalah salah satu aktivitas yang di sana penuh dengan strategi, penuh dengan persiapan, penuh dengan proses manajemen. Ya, sejarah menyebutkan bahwa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah itu kan setidaknya ada 5 orang lah yang menjadi bagian penting dalam proses hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu Abu Bakar As-Siddiq ya. Nabi ya berhijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian ada pertanyaan misalkan, mengapa Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi ya? Kenapa tidak Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak Utsman bin Affan ya? Kenapa tidak Umar bin Khattab dan lain sebagainya? Nah, beberapa referensi menyebutkan bahwa eh, apa setidaknya ataupun hikmah yang bisa diambil karena memang Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat senior, orang yang kemudian as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam dan juga sangat loyal dan sangat dekat dengan Nabi, ya sehingga Nabi apa dibersamai oleh Abu Bakar As-Siddiq ya untuk proses perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dan jangan dibayangkan dari Mekah ke Madinah itu seperti saat ini kita kalau Bapak dan Ibu ya umroh ataupun haji ya naik bis yang kurang lebih perjalanannya 6 jam atau naik kereta kurang lebih perjalanannya 2 jam yang sudah nyaman dan lain sebagainya. Kalau dulu kendaraannya ya hanya unta ya, kemudian padang pasir dan lain sebagainya yang tentu eh, perjalanan yang sangat menantang, yang sangat berat, membutuhkan fisik dan tentu yang paling utama adalah membutuhkan keimanan. Ya. Nah, selain Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menjadi teman pada saat perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, ada orang-orang lain yang kemudian mendukung proses itu. Ya. Sehingga beberapa ulama menjelaskan
hijrah itu adalah peristiwa yang penuh dengan strategi, ya, penuh dengan nilai-nilai strategis. Eh, Perjalanan itu kan perjalanan yang jauh, ya. Beberapa literatur menyebutkan kurang lebih 14 hari perjalanan, ya, dari Mekah ke Madinah. Maka bagaimana dengan logistiknya? Nah, Nabi kemudian menyiapkan, ya, logistiknya itu, ya, selama Nabi berada di Gua Sur, ya, ada eh, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Asma bin Abu Bakar, ya. Beliaulah yang kemudian bertugas untuk mengantarkan makanan, mengantarkan perbekalan. Jadi bukan hanya sekedar ada perintah berangkat, tidak, ya, tapi ada proses yang kemudian direncanakan dengan matang, ada strategi dan lain sebagainya. Kemudian selain Asma bin Abu Bakar, ada juga Abdullah, ya, bin Abu Bakar. Ya. Jadi eh, sebagai intelijen, ya. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini, ya, dialah yang kemudian memberikan informasi kepada Nabi pada saat Nabi berada di Gua Sur. Beberapa literatur menyebutkan kurang lebih 3 hari 3 malam, ya. Abdullah bin Abu Bakar ini kemudian keliling, ya, keliling di apa, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kemudian mencari berita, ya, tentang apakah mereka mengetahui, ya, eh, apa, Nabi berangkat kemudian untuk berhijrah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya berita-berita yang didapatkan, ya, oleh Abdullah bin Abu Bakar itu, beliau menyampaikan, ya, kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Jadi ada badan informasi lah, mungkin kalau kita sebut itu intelijen, ya, yang kemudian memberikan informasi-informasi terkait dengan pergerakan orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan ini adalah sebuah proses yang bukan hanya sekedar berangkat gitu, tapi ada persiapan, ada perencanaan yang begitu matang, ya. Karena bukan hanya Abu Bakar yang menemani, ya, sebagai sahabat setia Nabi dalam perjalanan yang panjang dan penuh tantangan itu, tapi ada Asma bin Abu Bakar yang kemudian menyiapkan logistik untuk perjalanannya. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar sebagai intelijen pengumpul informasi bagaimana pergerakan orang-orang kafir Quraisy jangan sampai kemudian menghambat perjalanan hijrah tersebut, gitu, ya. Dan kemudian selain itu, karena eh, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan padang pasir yang luar biasa, tantangannya berat sekali, ya. Jalur-jalur yang sudah banyak dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy kan, kalau lewat jalur itu maka tentu memungkinkan akan diketemukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi bersama Abu Bakar itu bekerja sama dengan namanya Abdullah bin Uraikid, ya. Abdullah bin Uraikid ini adalah eh, bukan orang Islam, ya, tetapi dia dipercaya orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang punya kompetensi, profesionalisme, dia tahu betul jalan-jalan di padang pasir, ya. Sehingga literatur menyebutkan bahwa Nabi bersama Abu Bakar itu bekerja sama, artinya mempekerjakan lah, gitu, ya, mempekerjakan Abdullah bin Uraikid ini untuk menjadi penunjuk jalan, ya. Jadi tadi logistiknya sudah ada yang menyiapkan, kemudian informasi gerakan kafir Quraisy juga ada yang menggali informasinya, kemudian jalan pun ditunjukkan, gitu. Karena Nabi meminta untuk kemudian ditunjukkan jalan yang jarang dilalui oleh orang-orang. Ya, kenapa itu dilakukan? Ya tadi, agar tidak bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, agar perjalanan dari Mekah ke Madinah itu berjalan dengan lancar. Ya, jadi ada persiapan yang begitu matang. Kemudian tidak hanya itu, ada juga yang kemudian eh, punya peran yang sangat penting, ya. Perannya apa? Ada yang bernama Amir bin Puhar. Amir ini adalah orang yang punya tugas menghilangkan jejak Nabi dan Abu Bakar, ya. Jadi ada orang yang menyiapkan logistik, ada Asma bin Abu Bakar, kemudian ada informan Abdullah bin Abu Bakar, kemudian ada penunjuk jalan, ya, Abdullah bin Uraikid. Karena kalau dulu kan tidak ada Google Map, kalau sekarang mungkin Pak Hasim mau berangkat ke Tasik pakai Google Map, ya, kalau belum tahu jalannya. Nah, dulu itu ada penunjuk jalan. Kemudian ada Amr bin Fuhar. Ya, dia yang senantiasa menghapus jejak
perjalanan Nabi sehingga itu tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian bahwa proses hijrahnya Nabi bersama para sahabat yang saat itu ya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan Nabi itu ya penuh dengan strategi, bukan hanya sekedar berangkat, bukan hanya sekedar pergi, tapi juga ada perencanaan, ada proses yang senantiasa dipersiapkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ya, bahwa hijrah yang kedua itu al-hijrah al-ma'nawiyah. Jadi yang meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah Allah. Artinya hijrah yang sifatnya bukan fisik gitu ya, tapi lebih maknawi. Karena inilah yang kemudian sangat penting dalam tatanan kehidupan kita sekarang. Mungkin kita yang sudah betah di Bandung tidak pindah ke Garut atau ke Tasik ya atau kemana. Tapi proses hijrah spiritual, meninggalkan apa yang kemudian Allah larang, itulah yang senantiasa harus kita lakukan terus-menerus. Meninggalkan perbuatan dosa, itulah yang senantiasa harus kita lakukan terus-menerus. Karena Allah kan memberikan penjelasan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, misalkan ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi wasari'u, bersegeralah kalian itu kepada apa? Ya, wasari'u ila magfirati mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Artinya perintah untuk selalu bertobat, perintah untuk meninggalkan apa yang Allah larang, perintah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itulah makna apa hijrah ya dalam makna al-maknawiyah. Ya, itu yang senantiasa harus dilakukan oleh kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Tadi sudah dibacakan ya oleh Bu Ina ya Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah ayat 218 yang senantiasa memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan hijrah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya membaca dalam salah satu tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa ayat ini penjelasannya tidak terputus dari ayat sebelumnya 217. Jadi 217 kemudian 218 itu satu kesatuan. Dalam penjelasannya ya, pertama bahwa ayat 217 itu intinya Allah menyampaikan tentang dosa besar orang-orang yang kemudian melakukan peperangan di bulan Hurum ya. Eh, Salah satunya adalah bulan Muharram karena bulan Hurum itu kan ada empat ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Nah, hari ini kita di tanggal 2 Muharram ya tahun 1448 Hijriah. Jadi baru 2 hari kita masuk tahun baru. Mudah-mudahan ini menjadi nilai semangat untuk kita bisa bertransformasi, melakukan perubahan, lebih semangat, lebih apa giat lagi dalam beribadah dan lain sebagainya, lebih produktif dan lain sebagainya. Nah, ayat 217 itu ya turunnya ayat 217 itu bahwa ada satu peristiwa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengutus delegasi untuk melaksanakan dakwah ya ke satu tempat dan utusannya itu adalah Abdullah bin Jasi. Ya. Jadi dalam perjalanannya Abdullah bin Jasi bersama rombongan ini ternyata bertemu dengan orang kafir. Ya. Nah ada yang namanya eh, Ibnu Al-Hadram. Ya Ibnu Al-Hadram itu orang kafir Quraisy ya orang kafir kemudian dibunuh ya, oleh rombongan Abdullah bin Jasi. Ya saat itu orang kafir yang lainnya yang belum terbunuh itu mengatakan kepada kaum muslimin itu bahwa kalian sudah melakukan peperangan di bulan Hurum. Ya. Maka turunlah ayat
Al-Baqarah ayat 217 ya, yang menjelaskan di dalamnya bahwa memang membunuh di bulan haram atau peperangan di bulan haram ya, di bulan hurum ya, salah satunya di bulan Muharram, itu termasuk dosa besar. Tetapi tidak beriman kepada Allah, mengusir Nabi dan para sahabat ya, dari Mekah, dari sekitar Masjidil Haram, kemudian menghalang-halangi Nabi dan para sahabat di Masjidil Haram, itu adalah dosanya lebih besar. Kemudian fitnah juga dalam ayat itu dijelaskan dosanya lebih besar. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Nabi ya terkait dengan turunnya ayat dalam peristiwa itu, maka Abdullah bin Jasi bersama Ibnu Ishaq itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mengharapkan adanya perang? Ya, agar ya kami itu memperoleh pahalanya mujahidin." Nah, karena ada pertanyaan itu, ya, kemudian Allah turunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218, ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjunal rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah memberikan penjelasan bahwa ya apa sebagai asbabun nuzulnya. Jadi kaum muslimin saat itu mengharapkan ya peperangan kembali kepada Nabi, mengharapkan peperangan untuk apa? Agar kemudian mendapatkan ya pahala sebagai orang-orang yang syahid. Ya, agar mereka terkategori sebagai mujahidin, orang-orang yang syahid berjalan ya, berperang di jalan Allah. Karena dalam Al-Qur'an kemudian juga dalam hadis Nabi bahwa pada dasarnya orang-orang yang syahid itu tidak meninggal, mereka hidup ya, mereka mendapatkan kenikmatan yang besar oleh Allah dan dijamin masuk surga ya. Maka itulah kemudian keinginan yang disampaikan para sahabat yang kelompok delegasi itu kepada Nabi, dan Allah menurunkan ayat Al-Qur'an ini. Maka apa yang kemudian bisa kita pelajari dari ini? Dalam ayat ini, ya, Allah menjelaskan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajar, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, ya, dan orang-orang berjihad fi sabilillah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, beberapa tafsir menyebutkan bahwa kalau ada urutan itu, ya, maka akan ada kalimat yang menjadi dasar. Apa kalimat yang menjadi dasarnya? Innalladzina aman. Jadi mau berhijrah, ya, waladina hajaru, orang-orang yang berhijrah, ataupun misalkan berjihad di jalan Allah, jihad dengan makna yang luas, bukan hanya sekedar makna al-qital, peperangan, ya. Karena sekarang kan kita di Indonesia eh, apa peperangan tidak ada ya, memerangi orang-orang kafir, dan kita pun mungkin tidak akan bukan menghindari ya. Keimanan kita belum kuat lah untuk melakukan itu, ya. Kalaupun ada orang-orang yang kemudian menghalangi. Tapi kan jihad yang maknanya yang lebih luas, bersungguh-sungguh kita ya dalam kalau sebagai dosen kita dalam proses pembelajaran, mengajarkan dan lain sebagainya, ya bekerja atau di keluarga dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam kategori jihad. Bahkan bagi laki-laki yang punya kewajiban untuk menjemput rezeki bagi keluarganya, ya al-kasab, ya bekerja, itu juga masuk dalam kemudian kategori jihad itu secara luas. Tetapi mau orang itu berhijrah ataupun berjihad, ada dasar yang harus dipenuhi. Apa? Aman, iman. Ya, beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar pindah tempat, misalkan, oh kita tidak betah nih di Bandung, mau pindah kemana? Ke Garut. Kenapa? Di Garut mah loba dodol. Ya. Kalau itu dasarnya, ya bukan orang yang kemudian terkategorikan sebagai orang yang mengharapkan rahmat Allah, gitu ya. Tapi apa dasar yang paling penting dalam proses hijrah itu ya adalah tadi, ya aman, beriman kepada Allah. Ya. Bahkan kan di dalam hadis ya yang berkaitan dengan hijrah ini, ada hadis yang secara khusus ya, hadis muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh apa eh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang pendeknya innamal a'malu binniyat.
ya, wa kulli imri'in manawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, ya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya, ya, yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau orang kemudian berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ya dia akan mendapatkan pahala apa yang kemudian dijadikan oleh Allah. Tapi kalau orang itu berhijrah ya karena dunia atau karena perempuan, ya maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, agar kemudian proses hijrah itu menjadi bagian penting, ya, bukan hanya sekedar transformasi, perubahan duniawi, ya maka dasarnya adalah aman, beriman, ya. Karena Nabi bersama para sahabat, ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah pada prinsipnya, ya, ingin menjalankan dakwah Islam, ingin menyebarkan dakwah Islam karena Islam ya di Mekah saat itu tidak diterima dengan baik, ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu ya. Tetapi di Madinah ya dengan peristiwa Bayat Aqobah pertama, Bayat Aqobah kedua ya direspon dengan baik ya terkait dengan nilai-nilai Islam ya, sehingga Allah merintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu setidaknya secara singkat terkait dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Nah, dalam ayat lain, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20, ya, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya. Allah memberikan penjelasan ya dalam ayat tersebut bahwa orang-orang yang beriman dan berjihad serta berhijrah ya, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, maka menurut Allah lebih tinggi derajatnya. Ya, jadi Allah meningkatkan aqdamu darajatan mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad ya dengan harta mereka, dengan jiwa mereka ya dalam penilaian Allah itu adalah orang-orang yang derajatnya sangat tinggi atau Allah meningkatkan derajat mereka ya. Allah memberikan pahala yang luar biasa, pahala yang besar ya bagi orang-orang yang senantiasa ya berjihad di jalan Allah, berhijrah. Tetapi ada dasar. Dasarnya apa? Nah, kalimat pertamanya alladzina amanu. Jadi beriman dulu. Iman kan percaya kepada Allah. Ya, iman mengakui bahwa hanya Allah lah ya Rabb yang wajib diibadahi. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang harus diibadahi. Ya, itulah yang termasuk di dalam tauhid uluhiyah. Tidak ada Tuhan yang kemudian menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada Tuhan yang kemudian memelihara alam raya ini termasuk diri kita. Kita beriman kepadanya, itu termasuk dalam tauhid rububiyah. Jadi dasar keimanan itulah ya, yang kemudian Allah akan memberikan jaminan kepada orang-orang yang berhijrah, yang berjihad ya dengan harta, dengan dirinya, yakni derajat yang tinggi, Allah berikan kedudukan yang tinggi, dan kata Allah, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ulaika humul faizun, ya. Faiz itu kemenangan. Mereka orang-orang yang sukses, ya, bukan sukses di dunia dan sukses di akhirat, gitu. Nah, ini adalah penjelasan tentang keutamaan hijrah di Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Nah, kemudian ya, Allah pun menjelaskan setidaknya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Ya. Allah menyampaikan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi ya muraghaman ya kasiran wa sa'atan." Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, bahkan di ayat 97-nya ya Allah memberikan penjelasan bahwa malaikat kemudian mewafatkan ya orang-orang ya manusia, kemudian orang itu berada dalam kondisi ketika diwafatkannya itu terdolimi, dan mereka itu menyampaikan, dalam keadaan apa engkau wafat itu?
Saya wafat dalam keadaan terdolimi di Mekah. Maka kemudian malaikat itu, bukankah ya bumi Allah itu luas? Ya, kenapa engkau tidak berhijrah? Dan di kalimat akhirnya, orang itulah orang-orang yang menempati neraka jahanam. Ya, artinya pada saat ada kehimpitan, kepengatan, kesukaran, kesulitan dalam satu tempat atau dalam kegiatan yang lain, maka Allah memerintahkan secara tidak langsung berhijrah, ya, pindah, bertransformasi. Ya. Ini adalah dorongan untuk kemudian berinovasi. Ya, alhamdulillah, ya, founding father apa perguruan tinggi kita membangun satu misi ya dengan 3M, mujahid, mujtahid, dan mujadid, ya, inovasi. Ya, itu adalah salah satu dorongan untuk kemudian membangun peradaban di kemudian hari. Karena hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat. Hijrah bukan hanya sekedar fisik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bertransformasi, ya, di momentum hijrah ini, di momentum hijrah ini, di momentum tahun baru ini, bertransformasi menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih soleh, menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi lebih berakhlak gitu. Itu yang paling penting, ya. Karena kalau hanya sekedar pindah fisik dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada perubahan, ya hanya sekedar fisik saja, urusannya duniawi. Ya, tetapi kalau kemudian kita berusaha bertransformasi yang tadinya eh, apa kurang semangat misalkan untuk beribadah menjadi lebih semangat, gitu ya. Banyak waktu yang terlewatkan sia-sia menjadi lebih produktif, gitu ya. Kemudian pikiran kita selalu husnudon, berprasangka baik kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, banyak berzikir bukan hanya ketika setelah sholat, tapi dalam keadaan kita berdiri, ya, kemudian duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian Allah jelaskan sebagai ulul albab. Nah, inilah transformasi yang kemudian harus kita lakukan dalam proses hijrah. Nah, ini adalah salah satu hadis Nabi, ya, bahwa Nabi menyampaikan al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Muttafaq alaih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seorang muslim, al-muslimu, ya, man salima, orang yang kaum muslimin, man salimal muslimuna, ya, orang yang kaum muslimin selamat min lisanihi, dari lisannya, wayadihi, dan dari tangannya. Jadi seorang muslim itu dimanapun dia berada maka akan membuat orang tenang, membuat orang itu nyaman. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di dekatnya, mereka selamat dari lisannya, mereka selamat dari tangannya. Ya, maka wajar banyak hadis yang menjelaskan tentang lisan. Karena lisan ini, ya, luar biasa gitu ya. Kalau tidak dijaga, itu akan membuat pertengkaran, permusuhan, gitu ya, pertikaian, bahkan mungkin sampai kemudian pembunuhan, ya, lisan dan tangan ini. Maka seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia harus membawa ketentraman, membawa kenyamanan, kemudian bukan hanya selamat dirinya, tapi juga menyelamatkan orang lain. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Jadi orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah proses hijrah yang senantiasa harus kita lakukan, bukan hanya dalam momentum tahun baru, ya, tetapi setiap waktu, setiap saat kita harus berusaha sebaik mungkin, ya, eh, dan juga tidak lupa berdoa kepada Allah, karena kebaikan-kebaikan itu juga datang dari Allah, hidayah juga datang dari Allah, ya. Kita tidak bisa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daya dan upaya yang Allah berikan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, berdoa agar senantiasa hidup kita itu terus-menerus Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah bimbing, ya, dalam kebaikan-kebaikan. Tapi kita secara manusiawinya juga harus berikhtiar, ya. Ikhtiar yang kita lakukan tadi, ya, berhijrah. Jadi berhijrah itu, ya, di hadis ini, orang yang senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka kalau merujuk pada hadis ini, bukan hanya tentang tempat, bukan tentang laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, seluruh, ya, orang-orang yang beriman harus senantiasa meninggalkan apa yang kemudian Allah larang. Ya.
Nah, terakhir ini ada nilai sejarah ya dari yang disimpulkan dari beberapa referensi. Pertama dari perspektif spiritual, ya proses hijrah ataupun peristiwa hijrahnya Nabi dan juga proses hijrah yang senantiasa perlu kita lakukan. Dari sisi aspek spiritual ini sebagai penguatan iman dan ketergantungan kepada Allah. Kita bisa melihat bahwa bagaimana kemudian para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah mereka lakukan itu karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan hijrah, Rasul memerintahkan hijrah, maka sami'na wa ata'na. Mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan. Mereka berhijrah. Bahkan dunia mereka, harta benda mereka, rumah mereka, mereka tinggalkan. Ya, artinya bahwa keimanan itulah yang menjadi dasar dalam proses hijrah. Ya, kemudian ketergantungan hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada siapa-siapa, tapi hanya kepada Allah. Meskipun di awal tadi menyebutkan bahwa peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar pindah dan berangkat, tapi ada proses strategi. Artinya ada orang-orang yang kemudian menjadi bagian dari proses hijrah itu. Itu adalah sebagai wujud ikhtiar kita. Kita harus bergantung kepada Allah, tetapi kita pun harus melakukan ikhtiar sebagai manusia. Karena ikhtiar pun adalah perintah Allah juga. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai moral. Keberanian, kejujuran, pengorbanan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita bisa membayangkan para sahabat dulu. Ya, misalkan ya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan orang yang punya harta kekayaan. Ya, yang begitu banyak. Orang kaya di Mekah itu. Tapi pada saat Allah dan Rasul memerintahkan untuk hijrah, maka Abdurrahman bin Auf itu hijrah. Nah, begitu mau hijrah itu ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy ya dalam beberapa literatur disebutkan begitu. Dan kemudian diberikan pilihan ya. Pertama, ya, boleh silakan Abdurrahman bin Auf itu berhijrah tapi tidak boleh membawa harta kekayaan kecuali pakaian yang kamu gunakan. Ini kan apa dalam perspektif moral, keberanian, kejujuran, pengorbanan, tinggalkan harta kekayaannya, kemudian berangkat hanya mengenakan pakaian yang dia apa dia hanya membawa pakaian yang dia kenakan saja. Itu bukan tantangan yang kecil ya bagi kita. Ya, itu adalah nilai-nilai moral yang kemudian bisa kita petik. Artinya setiap proses hijrah itu menuntut pengorbanan, menuntut keberanian. Contoh misalkan. Kan komunitas hijrah itu di Bandung juga banyak sekali ya. Saya sering bertemu dengan mereka, kemudian ngobrol dengan mereka. Ada orang-orang yang, mohon maaf, misalkan sebelumnya dia bekerja di lembaga-lembaga yang dalam tanda petik ya, dekat dengan riba dan lain sebagainya, dengan keimanan mereka, kemudian mereka berhijrah ya, keluar dari pekerjaannya. Itu keberanian yang luar biasa. Dan ada pengorbanan. Kenapa? Karena dia akan harus misalkan sudah nyaman di tempat itu, ya, punya pendapatan yang besar, mungkin punya apa prestise, punya fasilitas dan lain sebagainya, tapi dia tinggalkan aja butuh pengorbanan, ya, gitu. Kemudian yang ketiganya dari sisi perspektif nilai sosial, ya, hijrah itu ya memberikan satu nilai, satu hikmah tentang persaudaraan, tentang solidaritas, tentang toleransi. Ya, apa yang kemudian hikmah bisa kita ambil? Pada saat Nabi ya datang dari Mekah ke Madinah, yang Nabi lakukan pertama adalah Nabi membangun masjid. Masjid sebagai pusat dan tempat membangun peradaban. Bukan hanya sekedar ibadah ritual, ya, sholat dan lain sebagainya. Tapi masjid dijadikan sebagai tempat pendidikan. Bagaimana kemudian Nabi mendidik para sahabat, ya, sebagai pusat pemerintahan, tempat musyawarah, tempat membangun perekonomian dan lain sebagainya. Masjid itu disitulah. Maka kemudian Nabi juga pada saat Nabi hijrah ya datang di Madinah, Nabi yang melakukan selain membangun apa masjid, ya Nabi melakukan apa membangun persaudaraan ya antara orang-orang muhajirin ya dan kaum Ansor. Dipersaudarakan di antara mereka sehingga terbangun satu persaudaraan, terbangun ukhuwah yang kuat ya di antara mereka. Sehingga dari perspektif misalnya ekonomi ya ke kisah tentang Abdurrahman bin Auf ya dalam tahun pertama, tahun ketiga beliau sudah hijrah, maka pasar yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kemudian dikuasai oleh orang-orang Muslim. Kenapa? Ya tadi karena ada persaudaraan, ada solidaritas yang kuat di antara kita.
Maka disitulah kemudian menjadi dasar yang kuat untuk membangun peradaban itu. Umat Islam harus bersatu, umat Islam harus solid ya. Maka insya Allah dengan begitu perubahan akan senantiasa terjadi. Tapi selain itu ada nilai toleransi. Bagaimana kemudian Nabi setelah di Madinah ya bangun satu aturan ya yang disebut dengan Piagam Madinah. Di dalamnya ya mengatur tentang hubungan antara kaum Muhajirin dan Ansor dan hubungan antara orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim. Ya, maka toleransi itu dibangun. Karena pada saat eh, Nabi membangun Madinah, ya orang-orang yang ada di dalamnya bukan hanya kaum muslimin, ya di situ ada orang Yahudi, orang Nasrani yang meskipun orang Yahudi itu kemudian dia diusir ya karena tidak memenuhi perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Tapi terbangun di situ satu toleransi. Jadi kalau disebut bahwa Islam itu intoleran itu karena itu sesuatu yang tidak tepat ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai peradaban. Bagaimana kemudian transformasi ya dari komunitas menjadi peradaban yang besar. Dakwah ya di Mekah dilakukan dengan pendekatan dakwah fardiyah ya dari orang ke orang dari komunitas-komunitas kecil, tetapi pada saat Nabi sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang Nabi bangun bukan hanya menyampaikan nilai-nilai Islam, tapi bagaimana kemudian Nabi membangun satu tatanan pemerintahan ya peradaban kehidupan. Dari Madinah sistem pendidikan itu dimulai, dari Madinah sistem politik itu dimulai, dari Madinah sistem pemerintahan itu dimulai, dari Madinah kemudian sistem ekonomi itu dimulai, sampai kemudian diteruskan setelah Nabi wafat ya oleh Khulafaur Rasyidin, yang kemudian diteruskan oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan kemudian sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai kita sekarang. Inilah nilai-nilai peradaban ya yang kemudian menjadi nilai-nilai hijrah dalam perspektif peradaban adalah salah satu proses transformasi, perubahan yang lebih besar. Ya, membangun peradaban bahwa Islam bukan hanya tentang individu, ya, kesolehan individu itu penting, tetapi yang penting juga untuk membangun sebuah peradaban dalam kehidupan itu adalah kesolehan sosial. Ibu-ibu yang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah jam 6 lebih 2 di handphone saya, Pak Ustadz Hasim. Mudah-mudahan Iya, iya. memberikan Iya. hikmah, peradaban bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Iya. Ustadz Hasim. Ya, atau nuhun Pak Ustadz Hendy. Enggak, Bapak Ibu, kita buka diskusi untuk kajian tafsir hari ini. Persilakan tentang hijrah. Sangat menarik sekali ini ya, tentang hijrah ini. Bagaimana perjuangan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun, ya. Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan tentang transformasi yang dilakukan oleh ada komunitas dan lain sebagainya, ya. Maka Bapak Ibu, Mangga Pak, Pak Teh Abdi. ah maka Pak Sirajul Mukti. Aduh, di Ya, Banten dia nya, Insya Allah. Ya, ya, maka buat ya. Allah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Jadi kalau berangkat dari ayat Al-Quran ya yang berkaitan dengan hijrah itu kan eh, apa namanya prinsip atau dasar-dasarnya itu saling berkaitan ya. Misalnya di dalam surah eh, apa namanya surah ayat 20 tuh yang bunyinya gini Pak. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim At-Taubah, wa Ustaz. anfusihim. At-Taubah ayat 20. At-Taubah ya. Ya, Ya. At-Taubah ayat 20 ya. Bi amwalihim wa anfusihim azamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Nah, ini tentang hijrah itu merupakan satu kesatuan ya dari iman, jihad dan hijrah ya. Nah, ini memang dijanjikan oleh Allah itu bagi mereka yang melakukan hijrah, iman dan jihad itu mendapat azamu darajah gitu ya. Ya, dan mendapat kemenangan faizun, menang kebahagiaan. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz ya?
implementasinya dalam konteks kita sekarang ya di negara Indonesia gitu ya. Nah, tentang penerapan apa ayat ini gitu, pemahamannya bagaimana itu dalam konteks kita di Indonesia saat ini ya. Itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih. Nuhun Pak, aduh di Banten, Masya Allah, sehat Pak Baik, ya. terima kasih Maka Pak Ustadz, ya, Ustaz dalam Sirajul konteks Munir. Ya, Indonesia. pertanyaannya pertanyaan yang luar biasa ini ya. Bagaimana refleksi ataupun implementasi ayat tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat ini di negara kita, gitu ya. Eh, apa? Pertama, ya bahwa sebagai saya secara pribadi ya, sebagai masyarakat Indonesia, yang perlu kita lakukan itu pertama kita harus tingkatkan keimanan, ya, perbaiki iman kita, karena eh, saya yakin orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan keimanan, ya, mewujudkan dalam bentuk ketakwaan yang implementasinya adalah amal soleh, maka setidaknya dia akan menjadi orang yang baik, ya, orang yang baik, ya, orang yang baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk tetangganya, baik untuk masyarakatnya. Setidaknya kalaupun dia tidak bukan tidak ya, belum punya kontribusi untuk memberikan dampak baik terhadap orang lain, tapi setidaknya dia hadir tidak menjadi gangguan bagi yang lain. Karena tadi di Ya, hadis itu kan bahwa ya, eh, orang-orang Muslim itu adalah orang yang senantiasa dimanapun dia berada, orang lain itu selamat darinya, gitu. Mungkin dia tidak bisa membantu dengan harta kekayaannya karena misalkan terbatas dari sisi finansial. Mungkin dia tidak bisa membantu dari sisi fisiknya karena terbatas dari fisiknya, dari kekuatannya. Tapi setidaknya dia ada itu tidak memberikan madarat bagi orang lain. Nah, itu yang pertama menurut saya. Ya, implementasinya. Kemudian dalam proses itu, ya, wahajaru wajahadu. Ya, berhijrah itu tentu ingin menjadi individu yang baik itu tidak bisa kemudian hanya asal keinginan, ya, kita harus bersungguh-sungguh. Jihad itu kan sungguh-sungguh, Ustaz. Ya, ya, jadi ya, itu ya. makna yang apa secara umumnya bersungguh-sungguh, ya, untuk meningkatkan keimanan itu butuh kesungguhan, ya. Kemudian dari kurang baik menjadi lebih baik itu ya harus berhijrah. Tadi salah satu makna hijrah itu butuh pengorbanan, ya. Contoh misalkan, ya, eh, pada saat misalkan adzan berkumandang, kita lagi asik ngobrol dengan teman, kan butuh pengorbanan untuk mentaati Allah itu. Yuk kita sama-sama lah, tinggalkan udah Ya, kita ya. apa berhenti dulu ngobrolnya, kemudian kita apa berangkat bersama-sama untuk memenuhi panggilan Allah. Atau misalkan dalam rapat nih ya, rapat. Ah, Ini juga ya mungkin rapat. menjadi kritik bagi kita bersama lah gitu ya di kampus kita tercinta. Ini menjadi kritik. Pada saat misalkan adzan berkumandang, kita sedang asik rapat membahas sesuatu yang sangat strategis gitu ya. Nah, implementasi dari ayat ini, yuk ya kita berhenti. Ya, kenapa? Karena Allah memanggil, ya Allah memanggil dan itu sebagai wujud dari keimanan kita, ya. Dan kita harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa kan gitu. Ya. Ini tanggung nih. Biasanya kan, ya mohon maaf ya, saya mengkritik diri saya sendirilah gitu ya. Kita lagi tanggung Kagok. lagi membahas nih ya, membahas rentra misalkan gitu ya. Ya udah dengarkan dulu adzan, setelah itu kita teruskan jelaskan ya. Banyak pertanyaan akhirnya jam 1 baru sholat. Nah gitu. Itu butuh pengorbanan gitu ya, butuh kesungguhan untuk kemudian kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai hijrah tadi ya. Jadi kalau bagi saya secara individu ya, tingkatkan keimanan kita dengan sungguh-sungguh ya karena itu juga menjadi bagian jihad untuk kemudian kita bisa memperbaiki diri kita, ya, kemudian berhijrah bertransformasi ya dari yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang berakhlak menjadi lebih berakhlak, ya, kalaupun misalkan saat ini belum banyak dampak yang kita berikan untuk orang lain tapi setidaknya kita hadir tidak membawa madarat bagi orang lain apalagi mengajak keburukan kepada orang lain. Itu Ya, secara sederhana ya, Ustaz. Oh, dalam konteks apa ekonomi, politik, kamu itu lebih luas lagi. Ustaz Hasib luas ya. ya, paham nanti kalau konteks hukum dan lain sebagainya. Ya, ya. Demikian, Ustaz. Syukran, Ya, Ustaz. Syukran, syukran. Ya, ya. Terima kasih. Atur nuhun Pak Sirajul Munir dari Banten ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Alhamdulillah alumni Amin, Muslimin Jenab. alhamdulillah. Ya, Amin. alhamdulillah. Ya. Maka Bapak Ibu, anu sanesna mangga silakan. Yang lainnya silakan. Di sini ada Ambu tadi tuh ya. Bu.
Udah padekan, alhamdulillah. Asim, punten, Oh, berenang. mangga. Alhamdulillah. Bu Amin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Wilujeng enjing Bu Ade. Pak Ustadz Hendy, berarti si kegiatan hijrah ini bersifat subjektif ya Pak ya? Jadi misalnya menurut kita ini udah harus pindah gitu secara materi ya yang tadi apa fisik yang pindah itu kalau menurut seseorang saya harus sudah pindah berarti itu diniatkan hijrah lah gitu. Tapi kondisi itu kan berbeda setiap orang. Jadi misalnya saya banyak teman-teman yang hijrah ke luar negeri ya karena di sana pendidikan untuk anak-anak lebih bagus apa gitu. Jadi mereka tuh udah menetap aja menjadi permanen residen di sana yang asalnya hanya berkunjung dengan alasan saya ini lebar katanya pendidikan anak-anak di sini bagus dibanding dengan Indonesia. Nah, tapi kalau menurut saya kata saya mah di Indonesia masih bagus, gak perlu hijrah gitu. Karena mereka juga suka gitu beralasannya. Kan kita harus mencari yang lebih baik, kata Allah juga hijrah gitu ya. Nah, jadi apakah betul hijrah ini bersifat subjektif gitu? Jadi pengukurannya itu ya masing-masing aja. Kalau sudah merasa tertekan di satu tempat yang dia tidak tadi ya merasa ini yang fisik ya Pak Ustadz. Kalau yang psikis mungkin tadi menjadi lebih baik itu kita sepakati bersama. Nah, ini yang fisik, apakah betul seperti itu menjadi lebih bersifat subjektif gitu untuk ibadah dalam bentuk hijrah ini? Terima kasih. Baik, terima Terima kasih kasih Bu Bu Amin. Mangga, Pak Wade. Ustadz ya. Nah, pertanyaan yang luar biasa ini yang kedua. Eh, saya merujuk pada penjelasan para mufassir, Bu Wade. Jadi, eh, para ahli tafsir itu memberikan penjelasan begini. Setiap ayat yang Allah turunkan, maka harus ditujukan itu seolah-olah kepada kita sendiri. Ya. Jadi memang ayat Al-Quran itu Allah turunkan ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menyampaikan kepada kaum muslimin. Tetapi para ahli tafsir ya memberikan penjelasan bahwa setiap ayat yang kita baca ya sebagai firman Allah, maka kita harus betul-betul mencoba merasakan bahwa memang ayat itu turun untuk kita, gitu ya, langsung kepada kita, maksudnya begitu ya, bukan langsung dalam artian Allah mewahyukan kepada kita, bukan. Tapi maksudnya dimaknai bahwa itu tuh dirasakan sebagai ayat yang kemudian langsung tertuju buat kita. Nah, dengan kondisi itu maka memaknainya juga tadi bisa bersifat subjektif. Ya, artinya tadi apalagi bicara tentang hijrah al-makaniyah gitu ya. Hijrah dalam bentuk fisik. Setiap orang kan berbeda ya kondisinya. Menurut misalkan Ustadz Hasim, oh bagi saya tuh di Bandung masih nyaman, masih oke bagi saya dan keluarga. Ah, saya tidak akan pindah. Tapi bisa jadi misalkan ada orang lain yang, aduh saya di Bandung itu kurang pas dengan saya. Saya cocoknya di Tasik misalkan ya, hijrah ke Tasik. Nah, maka itulah nilai-nilai subjektif ya yang kemudian bisa dievaluasi oleh kita sendiri ya. Begitu Bu Adek. Jadi memang betul ya pada prinsipnya kan ketakwaan itu sesuai mastatoktum ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Contoh misalkan begini. Sholat itu ya kan harus berdiri nih bagi yang mampu. Kalau tidak mampu kan bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring ya. Eh, apa Maka itu menunjukkan bahwa mewujudkan implementasi ketakwaan itu juga tergantung pada pribadi kita masing-masing. Kemampuan setiap orang itu berbeda, kondisi setiap orang itu berbeda, dan Allah menuntut ketakwaan, keimanan itu sesuai dengan kondisi individu masing-masing ya. Tapi kita tidak boleh berbohong pada diri kita sendiri. Misalkan gini, aduh, kita mau bersedekah misalnya ya. Dah saya mah sanggupnya 5.000. Padahal di saku teh aya 5.000 jeung 100.000. Nah, kalau sanggupnya 5.000 dan mengatakan bahwa oh tidak punya uang lagi ini, nah itu yang salah gitu ya. Gitu. Jadi sifatnya individu betul, tetapi juga kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Betulkah eh, apa kita harus melakukan yang terbaik itu seperti apa? Ya sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah, khusus dalam al-hijrah Iya. al-makaniyah tentu evaluasi setiap orang berbeda ya. Maka
Itu menjadi dasar yang penting bagi kita. Karena Nabi pun tadi berhijrah kan tidak hanya asal sekedar pergi. Nabi menyusun perencanaan ya strategis. Ada orang yang berperan untuk membangun logistik, orang yang berperan untuk mencari menjadi informan gitu ya, kemudian menghilangkan jejak, kemudian menunjukkan arah. Maka kita misalkan Bu Bade itu ingin pindah nih, misalkan kita tuh mengevaluasi diri kita nih. Nampaknya kayak saya saat ini tinggal di Kopo lebih panjang lah. Dan saya mengevaluasi ini eh, rasanya saya harus pindah dari sini ya. Mau menyampaikan di masyarakat juga bukan kurang diterima, misalkan kurang bisa memberikan dampak, berkembang dan sebagainya. Nah, kemudian kita cari tuh informasi tempat mana ya yang memungkinkan kita bisa bisa lebih baik, bisa memberikan dampak yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, itu mencari informasi kan. Eh, Pada saat kita mau pindah misalkan ya, kita harus pindah nih dari sini. Jangan kemudian asal pindah. Kita harus mencari informasi dulu kan, karena Nabi pun begitu. Mencari informasi, ini kemana ya pindahnya? Di sana baik nggak? Orang-orangnya bagaimana ya? Kemudian nanti proses pindahnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Artinya pelajaran hijrah yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat itu bukan hanya sekedar pindah ya, tapi ada satu proses ya manajemen ya, proses strategi yang dilakukan oleh Nabi agar kemudian proses itu berjalan dengan baik. Tapi tentunya ya bagi kita saat ini terutama hubungannya dengan al-hijrah al-makaniyah disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita yang lebih tahu dengan diri kita daripada orang lain. Apakah kita tetap di sini lebih baik atau kita harus pindah ke tempat lain? Tentu kita lebih paham daripada orang lain. Mungkin itu Bu Adek, mohon maaf ya. Ya. Pak, berarti penyebab Rasul misalnya hijrah itu harus kita jadikan standar enggak untuk kita melakukan hijrah? Iya, Triggernya gitu itu bisa dijadikan dijadikan. standar. Karena Nabi hijrah itu kan karena dasarnya adalah eh, Nabi dan para sahabat melakukan dakwah di sana itu tidak diterima dengan baik. Jadi menegakkan Islam di sana itu tidak diterima dengan baik ya. Menegakkan Islam itu ya bukan hanya menegakkan hukumnya, juga melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya gitu. Tapi kan senantiasa cenderung diganggu ya, didolimi orang-orang kafir. Nah, pada saat implementasi keimanan kita dalam wujud ketakwaan kepada Allah itu tidak bisa direalisasikan dengan baik bagi diri kita secara individu, misalkan tidak nyaman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita pindah ya. Tapi mungkin dalam pandangan saya bukan hanya itu juga gitu ya. Karena kalau di si faktor ekonomi, misalkan faktor ekonomi, Nabi hijrah pun kan di sana selama di Mekah itu kan diembargo ya, ditutup tuh jaringan bisnis ya oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin kelaparan dan lain sebagainya. Itu dari sisi faktor ekonomi ya. Tapi yang tentunya yang harus yang menjadi dasar kita itu sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, baik Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218 atau ayat 20 atau Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Intinya adalah dasarnya pada saat kita hijrah, baik itu bersifat al-makaniyah fisik ataupun al-maknawiyah melakukan perubahan perilaku, dasarnya hanya karena mengharap Allah, mengharap ridha Allah, karena iman kepada Allah, bukan karena dasar-dasar yang lain. Itu yang diutamakannya ya. Meskipun tadi ada faktor ekonomi ya dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi niat kita itu harus diluruskan gitu, bahwa niat kita itu hanya karena Allah. Nah, itu yang paling penting. Bu Adik, terima kasih. Hatur nuhun Pak Ustad. Sama-sama, Ibu. Ayo nama atas Pak Wadek Pak Ustad. Ayah Pak. Alhamdulillah. Abdi teu biasa luas tinggal amanah Bu teu Amen, biasa selalu nama. Ibu Amen, aduh, atau nuhun Pak Ustadz ya, sebenarnya mudah-mudahan kajian tafsir hari ini Bapak Ibu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Amin, karena amin kita ya Allah. dibatasi oleh waktu Amin. ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.